Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri selaku moderator, yaitu Difadil Haq dengan NIM 21, lalu ada rekan-rekan saya. Dan saya Angga Nediawan dengan NIM 16. Dan saya Iqbal Fizal dengan NIM 04. Saya Nela Nur Oktavia Ramadhani dengan NIM 34. Jadi di sini kami akan membuat tugas video fisika case study 1, rangkaian kapasitor seri dan juga rangkaian kapasitor paralel. Oke. Jadi di sini saya menjelaskan tentang kapasitor. Kapasitor atau kondensator yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Nah, satuan kapasitor disebut farad. Kapasitor ada dua, yaitu kapasitor seri dan kapasitor paralel. Yang membedakannya yaitu rangkaian kapasitor secara seri akan mengakibatkan nilai kapasitansi total semakin kecil. Rumusnya yaitu 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Sedangkan rangkaian kapasitor secara paralel akan mengakibatkan nilai kapasitasi pengganti semakin besar. Rumusnya yaitu C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Selain itu ada fungsi penggunaan kapasitor dalam suatu rangkaian. Yang pertama sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain. Kedua sebagai filter dalam rangkaian. Ketiga sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. Dan yang terakhir untuk menghemat daya listrik pada lampu neon. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil simulasi di multisim. Yang pertama yaitu hasil simulasi mengukur tegangan rangkaian kapasitor seri, di mana pada rangkaian kapasitor seri pada tiap kapasitornya disusun sejajar menyamping. Lalu apabila ingin mengukur arus diberikan sebuah multimeter pada tiap-tiap kapasitornya. Lanjut mengukur arus pada rangkaian kapasitor seri. Apabila kita ingin mengukur arus pada kapasitor seri, kita berikan satu multimeter kepada arus yang terhubung ke sumber, seperti yang ada di gambar kedua. Lalu selanjutnya di sini yaitu mengukur tegangan rangkaian kapasitor paralel. Apabila kita ingin mengukur tegangan rangkaian kapasitor paralel pada aplikasi multisim, maka tiap-tiap kapasitornya harus disusun sejajar ke bawah. Lalu pada tiap kapasitor tersebut juga diberikan multimeter seperti yang ada di gambar. Selanjutnya yaitu mengukur arus rangkaian kapasitor paralel, di mana apabila kita ingin mengukur arus pada rangkaian kapasitor paralel, kita berikan GND atau grounding di dekat sumbernya, dan juga diberikan sebuah multimeter pada saliran arusnya. Baik, sekian, terima kasih. Baik, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya pada rangkaian seri kapasitor ini, bahwa tegangan yang terukur itu berbeda sama tegangan tiap-tiap kapasitor karena itu terbagi. Jadi di sini yang kita ketahui bahwa multimeter pertama itu menunjukkan hasil 23,376 volt, multimeter kedua itu 18,7701 volt, multimeter ketiga yaitu 31,168 volt, multimeter keempat itu 46,753 volt. Nah, sementara pada arusnya itu pada tiap kapasitor itu sama, yaitu hasilnya 176.465 kilo ampere. Sedangkan pada rangkaian paralel itu tegangannya sama, yang mana tegangan di sini terukur 119,999 volt pada tiap kapasitor. Sedangkan arusnya berbeda, yaitu pada multimeter pertama itu menunjukkan 764,075 kilo ampere, sedangkan multimeter kedua itu menunjukkan 1721 mega ampere, sedangkan multimeter ketiga itu menunjukkan 2298 mega ampere, sedangkan multimeter keempat itu menunjukkan 2688 kilo ampere. Nah, sementara di sini kita dapat menghitung
melalui perhitungan teori, yang mana pada kapasitor seri tegangan itu kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan C kali V. Yang mana di sini kita hitung bahwasanya pada kapasitor kelima itu hasilnya yaitu 23,382 volt, sedangkan kapasitor pertama itu 18,706 volt, sedangkan kapasitor ketiga itu 31,176 volt, sedangkan kapasitor yang keempat itu 46,764 volt. Nah, di sini kita dapat mengukur arusnya dengan cara kita cari dulu kapasitor totalnya pada rangkaian ini. Di sini kita ketahui bahwa hasilnya itu 3,89 farad. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus XC sama dengan 1/2pi F dan C, yang mana F itu frekuensi, C total itu adalah 3,89 itu. Nah, setelah itu kita dapat menggunakan rumus I sama dengan V dibagi XC, yang mana kita dapat hasilnya yaitu 175,9788 kilo ampere. Nah, di sini pada tiap kapasitor itu sama karena ini rangkaian seri. Selanjutnya itu pada rangkaian paralel itu tegangannya sama yaitu 120 volt. Tapi arusnya kita dapat hitung dengan rumus I sama dengan V dikali 2pi FC, yang mana kita dapat hasilnya yang mana itu C1 hasilnya 1130,97335 mega ampere, dengan kapasitor ketiga itu 678,58401 kilo ampere. Kapasitor ketiga itu hasilnya 452,38934 kilo ampere. Dengan kapasitor kelima itu hasilnya 904,77868 kilo ampere. Nah, di sini yang dapat kita ketahui bahwasanya hasil teori sama hasil pengukuran itu berbeda. Hal ini menunjukkan bahwasanya simulasi multisim mempertimbangkan faktor-faktor realistis seperti resistansi internal, karakteristik non-ideal komponen, dan akurasi sumber tegangan. Selain itu, pembacaan alat ukur virtual dalam multisim seperti mengukur voltmeter dan arus juga memiliki keterbatasan presisi dan yang mendekati kondisi nyata dalam dunia fisik. Berdasarkan teori ini, kapasitor yang disusun secara paralel akan menghasilkan total muatan yang lebih besar karena kapasitansi total meningkat. Hasil mendekati teori, namun tetap ada selisih kecil. Perbedaan ini disebabkan oleh model komponen yang digunakan dalam multisim. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya melanjutkan pada moderator. Oke, baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari penjelasan tadi. Kesimpulannya yaitu kapasitor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan energi dalam bentuk muatan listrik. Dalam penggunaannya, kapasitor memiliki peran penting pada berbagai aplikasi seperti penyaringan sinyal, penyimpanan energi sementara, dan pengaturan stabilisasi tegangan dalam rangkaian elektronik. Pada rangkaian kapasitor seri, kapasitas total menjadi lebih kecil daripada kapasitor individual karena dihitung dengan menggunakan rumus inverse. Sementara itu, tegangan total pada rangkaian seri merupakan hasil penjumlahan tegangan pada setiap kapasitor dengan arus yang sama mengalir melalui semua kapasitor. Sebaliknya, pada rangkaian kapasitor paralel, kapasitas total meningkat karena nilai kapasitasnya dijumlah langsung. Dalam rangkaian paralel, tegangan yang diterapkan pada setiap kapasitor sama dengan tegangan sumber, namun arus yang mengalir terbagi sesuai dengan kapasitas setiap kapasitor. Perbedaan antara rangkaian seri dan paralel ini menunjukkan bahwa konfigurasi kapasitor mempengaruhi kapasitas total, tegangan, dan arus dalam rangkaian, sehingga pemilihan konfigurasi yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi rangkaian elektronik tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dari kami. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.